Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Toha Saifuddin merupakan sultan terakhir di Kesultanan Jambi yang berkuasa sejak tahun 1855 hingga tahun 1904. Sepanjang hidupnya, ia dikenal sebagai pejuang Islam yang gigih melawan kolonialisme. Sejak awal berkuasa, Sultan Toha Saifuddin mendeklarasikan dirinya enggan tunduk pada Belanda. Ia tidak hanya menolak tunduk dengan Belanda, ia juga enggan berkompromi dengan perjanjian apapun terhadap Belanda. Pada waktu dinobatkan sebagai Sultan Jambi, dengan terang-terangan Sultan Toha Saifuddin mengumumkan bahwa beliau tidak mau mengakui kekuasaan Belanda dan tidak mau mengadakan perundingan apapun kepada mereka, ungkap Masyukuri dalam Sultan Saifuddin Toha. Keputusan dan sikap Sultan Toha ini cukup beralasan, sebab dalam sejarah Kesultanan Jambi, perjanjian dengan pihak penjajah yang waktu itu dilakukan oleh VOC. Perjanjian itu awal mula dari kekacauan di Kesultanan Jambi. Kekacauan itu terjadi pasca penandatanganan kerjasama antara Kesultanan Jambi dan VOC pada tahun 1643 Masehi. Sejak saat itu, VOC merongrong Kesultanan Jambi dengan berbagai cara, di antaranya mengintervensi pergantian kekuasaan yang berujung pada konflik berdarah. Ikhtiar membebaskan Kesultanan Jambi dari pengaruh VOC terus diupayakan oleh para sultan di Jambi, salah satunya oleh Sultan Isro Ingalogo yang berkuasa antara tahun 1740 Masehi hingga 1770 Masehi. Sikap tegas Sultan Toha kepada Belanda menghambat hegemoni Belanda terhadap wilayah penghasil lada terbesar se-Sumatera itu. Hal ini membuat Belanda melakukan tindakan-tindakan melawan hukum seperti mengangkat raja-raja boneka. Selama pemerintahan Sultan Toha Saifuddin, ada 3 sultan yang diangkat oleh Belanda, yaitu Sultan Nazaruddin pada tahun 1855 hingga 1881, kemudian Sultan Muhammad Muhyiddin pada tahun 1881 hingga 1885, dan yang terakhir Sultan Ahmad Ziflinuddin pada tahun 1886 hingga 1899. Jelas Masyukuri, Sultan Toha juga dikenal sebagai penegak syariat Islam dan pada periode kekuasaannya di Jambi untuk pertama kalinya resmi memiliki seorang qadhi. Pada masa pemerintahan Sultan Toha Saifuddin, inilah mula pertama diadakannya jabatan hakim agama atau qadhi di daerah Jambi, ujar Masyukuri. Keputusan seorang qadhi dalam menyelesaikan suatu perkara pada masa Kesultanan Jambi diambil berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Jambi. Sistem hukum di Jambi pada masa itu ada 3 hal. Pertama, hukum lamo, lalu hukum bersamo, dan yang terakhir hukum Islam. Hukum yang berlaku di Kesultanan Jambi adalah hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Hukum adatnya bahkan bersumber dari Al-Quran. Pada masa pemerintahan Sultan Toha Saifuddin, ungkapan dari adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan Kitabullah Al-Quran benar-benar dijadikan suatu pedoman, tutur Masyukuri. Keteguhannya dalam menegakkan syariat Islam bisa jadi karena darah ulama mengalir dalam dirinya. Kakeknya dari pihak ayah, Ahmad Salim, adalah seorang ulama dari Turki. Bahkan ayah Sultan Toha Saifuddin, Sultan Muhammad Fahruddin, adalah sosok sultan yang soleh dan berjasa dalam melakukan islamisasi di Jambi. Oleh sang ayah, Sultan Toha Saifuddin dibekali dengan ilmu tauhid. Sultan kelahiran Keraton Tanah Pilih, Kampung Gedang, Jambi pada tahun 1816, sejak kecil telah dibekali ilmu agama yang kuat. Sultan yang memiliki nama asli Pangeran Toha Ningrat telah dibekali dengan ilmu agama seperti membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya. Sultan Toha Saifuddin juga dibekali dengan ilmu bela diri. Sementara dalam hal olahraga, ia dilatih untuk menunggang kuda, menembak hingga memanah.
Sebelum menjadi sultan, ia juga sempat merantau ke daerah Aceh. Dari Acehlah nama Syaifuddin yang diambil dari bahasa Arab, yang artinya pedang agama itu berasal. Sultan Toha Syaifuddin syahid dalam pertempuran melawan Belanda pada tanggal 26 April 1904. Perjuangan melawan pasukan Belanda dilakukan oleh Panglima Perang Kesultanan Jambi, yaitu Raden Mat Thohir. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.